Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan Miss Magda di Mentoring Komunikasi pekan ini. Miss Magda berharap kabar adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan pastinya sukacita ya. Nah adik-adik makin jaga kesehatan loh dan taati protokol kesehatan. Karena apa? Karena nih jumlah penderita COVID di Yogyakarta makin meningkat nih. Jadi adik-adik harus banyak berdoa plus banyak menjaga kesehatan ya, perbanyak di rumah, kurangi mobilitas atau pergi-pergi supaya pandemi COVID ini segera berlalu dan banyak orang segera sembuh ya, dan jumlah penderita COVID makin berkurang bahkan gak ada. Oke adik-adik, nah kali ini Miss Magda mau lanjutin konten kita dengan komunikator pasif versus komunikator aktif. Oke, nah adik-adik, setelah pekan lalu Miss Magda merangkum ya cukup singkat tentang bedanya komunikator pasif dan aktif. Di antaranya adalah tentang suka minta maaf yang berlebihan, sulit mengambil keputusan ya. Terus juga sekarang yang juga Miss Magda mau ingetin adalah berani menatap mata lawan bicara, karena ini bagian dari komunikasi atau komunikator yang positif atau aktif ya. Nah, di bagian yang ketiga ini Miss Magda akan menyampaikan satu hal juga yang cukup penting tentang postur tubuh yang bisa menentukan apakah kita ini seorang komunikator pasif atau aktif. Nah adik-adik masih ingat ya, kalau bahasa nonverbal itu ternyata punya keberhasilan 65% dari sebuah komunikasi, dan bahasa verbal atau lisan menduduki 35% sebuah keberhasilan komunikasi. Maka kalau sekarang Miss Magda ngebahas tentang postur tubuh adik-adik, pastinya kalian udah langsung paham dong, auto ngerti gitu ya, otomatis paham tentang postur tubuh. Nah, postur tubuh yang terkesan lemes ya, males-malesan ya, itu bisa dikatakan kurang percaya diri gitu, adalah ciri dari komunikator pasif. Tapi kalau adik-adik adalah adik-adik yang punya postur yang semangat, yang bergairah, yang tegap gitu ya, dan yakin serta percaya diri, itulah ciri komunikator aktif ya. Bisa membedakan tentang postur tubuh ini adik-adik? Pastinya bisa ya. Miss Magda ulang nih, mau Miss Magda highlight ya. Miss Magda mau kasih garis bawah jika itu sebuah kalimat yang ditulis di kertas ya. Nah, komunikator pasif, postur tubuhnya itu terkesan lemes, males-malesan, gak bersemangat, kayak kurang percaya diri. Tapi kalau komunikator yang aktif, tubuhnya pasti siap, sigap, semangat ya. Bahkan terlihat percaya diri, yakin dan berani. Itulah komunikator aktif. Nah, sampai di sini adik-adik, kamu termasuk yang mana? Yang pasif atau yang aktif? Ayo jujur. Miss Magda berharap kamu termasuk komunikator yang aktif ya. Nah, satu lagi di kali ini Miss Magda mau bagikan adalah tentang ini penting banget nih adik-adik. Sekarang nih anak-anak sekarang ini ya, kalau kita amat-amati gampang banget mengeluh. Nah, mengeluh, tahu ya, mengeluh misalnya gini, panas dikit langsung bilang, oh ini panas banget ini cuacanya. Giliran dikasih hujan nih kayak beberapa hari ini, terus kita gini, ya hujan lagi kan jadi basah, jadi licin, jadi harus pakai payung, harus kemana-mana pakai jas hujan, ya dan lain sebagainya. Atau diberi lauk misalnya sama orang tua, diberi lauk sayur bayam misalnya, terus kamu bilang ya sayur bayam lagi gitu ya. Adik-adik lupa untuk bersyukur. Nah, sebagai seorang komunikator yang aktif, yuk kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur ya, perbanyak untuk mengucapkan terima kasih. Supaya apa? Supaya kita menjadi komunikator yang aktif.
disenangi, bahkan juga membuat orang lain juga ikut senang karena sikap kita gitu. Oke, tapi kalau komunikator yang pasif tadi gampang ngeluh, suka lihat hal-hal secara negatif, lihat jelek-jeleknya, nggak mau lihat yang bagus-bagusnya karena komunikator pasif. Tapi kalau aktif adik-adik ya, kamu akan selalu melihat hal baik, hal yang menyukakan, hal yang penuh syukur, hal yang membawa kebaikan. Oke? So, demikianlah materi mentoring kali ini tentang komunikator pasif dan aktif dalam hal memberi ucapan yang bersemangat dan bersyukur. Demikian adik-adik, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.